sore, perkenalkan nama saya Mildawati Munte dengan NIM 2002112541 dari jurusan akuntansi akan memaparkan hasil survei tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah pengantar akuntansi submateri perusahaan dagang pada masa pandemi COVID-19. Survei ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah literasi digital kelas A. Latar belakang. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, semua bidang kehidupan dipengaruhi, salah satunya bidang pendidikan, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau daring untuk tetap menyelamatkan pendidikan Indonesia, di mana sistem pembelajaran jarak jauh ini juga dilaksanakan pada mata kuliah pengantar akuntansi materi perusahaan dagang. Karena menurut penulis, dalam mata kuliah pengantar akuntansi ini banyak menggunakan praktek, akhirnya dilakukan survei untuk melihat seberapa efektifkah pembelajaran jarak jauh jika diterapkan pada mata kuliah perusahaan dagang. Selanjutnya, berikut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh penulis, di mana jumlah respondennya itu 50 orang, 12 orang laki-laki dan 38 orang perempuan dari jurusan akuntansi di berbagai universitas Indonesia dalam tingkatan semester 2 dan 4. Berikut hasil surveinya. Berdasarkan hasil survei tersebut, maka penulis melakukan analisis dan pembahasan terhadap 4 indikator besar yang dapat mengukur tingkat efektivitas pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu aplikasi media dan kuota internet yang digunakan, di mana setelah dianalisis bahwa tingkat efektivitasnya itu masih kurang efektif karena kurangnya sinkronisasi penggunaan aplikasi dan juga sumber kuota internet yang kebanyakan masih berasal dari mahasiswa. Padahal pembelajaran jarak jauh ini dicanangkan oleh pemerintah dan juga adanya bantuan internet, namun masih kurang merata. Yang kedua, tingkat pemahaman dan juga secara keseluruhan materi oleh mahasiswa, di mana setelah dianalisis bahwa tingkat efektivitasnya itu cukup efektif karena persentase pemahaman materi secara keseluruhan itu dalam tingkatan 50-70%. Meskipun pada dasarnya ada materi-materi yang dianggap sulit atau mudah untuk dipahami. Indikator yang ketiga yaitu beban bobot dan respon terhadap tugas. Berdasarkan analisis hasil survei, tingkat efektivitasnya adalah cukup efektif. Hal ini karena beban dan bobot terhadap tugas itu termasuk besar, namun diimbangi dengan respon terhadap tugas yang cukup efektif, terlihat dengan respon terhadap tugas yang mana mahasiswa sering mengerjakan tugas, yaitu persentasenya 44%. Untuk indikator yang keempat yaitu capaian IP dan pendapat langsung terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh, yaitu berdasarkan analisis hasil survei menunjukkan tingkat efektivitas cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan capaian IP rata-rata mahasiswa pada mata kuliah pengantar akuntansi yaitu 3,81 atau A-, dan juga pendapat langsung terhadap efektivitas tingkat pembelajaran jarak jauh ini yaitu 70% mahasiswa menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah pengantar akuntansi ini cukup efektif. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil survei yang telah saya sampaikan pada 4 indikator besar tersebut, maka hal tersebut dipengaruhi oleh kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh seperti kendala jaringan, kuota internet, keterbatasan ruang diskusi, pemaparan dosen yang kurang jelas, ataupun bobot materi yang terlalu berat untuk pelajari secara daring atau online, dan juga berbagai kendala yang lainnya. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan hasil survei dan juga analisis indikator-indikator terhadap efektivitas pembelajaran jarak jauh pengantar akuntansi pada submateri perusahaan dagang pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa tingkat efektivitasnya itu dalam skala cukup efektif. Hal ini karena mahasiswa juga masih menyadari bahwa pembelajaran luring atau tatap muka yang masih dianggap paling efektif, yang juga terlihat dari tanggapan terkait setuju dan tidak setujunya pembelajaran jarak jauh ini diterapkan di semester depan, di mana 52% dari responden itu tidak menyetujuinya. Untuk perbaikan ke depan apabila sistem pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan kembali, maka ada beberapa saran berdasarkan hasil survei
Yang pertama, kepada mahasiswa untuk tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh dengan baik, meskipun mahasiswa menyadari bahwa ini bukan sistem pelajaran yang paling efektif atau dirasa paling efektif. Yang kedua, kepada dosen agar lebih ekstra dalam mendidik mahasiswa serta lebih toleran terhadap kendala yang ditemui oleh mahasiswa terlebih pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu untuk pemerintah agar memperbaiki sistem pembelajaran jarak jauh seperti adanya kendala jaringan yang dihadapi mahasiswa serta kurangnya pemerataan terhadap bantuan kuota internet. Baiklah, sekian penjelasan saya dan pemaparan terkait dengan hasil survei efektivitas pembelajaran jarak jauh pengantar akuntansi pada perusahaan dagang pada masa pandemi COVID-19. Jika ada kekurangan penyampaian saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.